Oke guys, jadi selamat datang kembali di channelku. Hari ini kita akan mencoba yaitu Bliss OS. Apa tuh Bliss OS? Dia tuh Android untuk laptop ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tatapan pertama ya, untuk sekilas saja ini kelihatan seperti tablet seperti biasa. Namun ini adalah laptop lipat ya. Di sini laptop yang bisa dilipat 360. Ini keyboardnya ada di bagian sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini saya udah install Bliss OS. Dia tuh bukan emulator tapi bener-bener Android yang jalan pada hardware-nya ya. Jadi ini bukan emulator yang jalan pada Windows atau Linux, ini bener-bener Android yang jalan di laptopnya. Di sini saya akan zoom dikit ke 1,5 teman-teman supaya bisa lihat dengan jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu bener-bener Android ya, seperti Lineago OS. Untuk perkiraan saya ya, atau untuk tebak-tebakan aja, ini mungkin fork ya, atau ambilan atau ya forknya dari Lineago OS ya. Teman-teman bisa lihat logonya di sini tuh, logo kamera, logo galeri dan browser itu bener-bener sama persis dengan Lineago OS ya. Cuman ini versi G-Apps ya, maksudnya versi yang dikirim dengan Google Apps ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh bener-bener Android bukan emulator. Di sini saya akan pergi ke settings, lalu di sana teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh bener-bener Android. Kita ke Abo tablet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya memakai itu Bliss version 16.96, yaitu berbasis Android 13. Ini benar-benar Android 13 ya, bukan Android palsu. Oke, Android 13. Untuk back teman-teman tinggal geser gini aja dari pinggir-pinggir layar, sama benar-benar seperti Android tablet seperti umumnya. Di sini kernelnya 6184. Nah, bagusnya Bliss OS ini ya, dia datang dengan kernel SU ya. Ini saya buka kernel SU. Nah, itu dia bisa ya working ya. Jadi teman-teman yang mau root, teman-teman nggak usah install Magis ya. Teman-teman tinggal install kernel SU lalu pakai. Nah, di sini teman-teman bisa install modulnya di sini. Namun untuk saya pengalaman tanpa modul pun sudah bagus ya, enggak perlu otak-atik. Teman-teman bisa otak-atik, cuman itu up to teman-teman. Jadi teman-teman do it with your own risk ya teman-teman. Kalau ada teman-teman nyoba modul, teman-teman tanggung sendiri. Oke, jadi untuk ngetes ya, ini meskipun dia jalan pada Intel atau chipset dengan arsitektur x86, ini benar-benar bisa hampir bisa menjalankan semua aplikasi dari Play Store. Nah, di sini saya buka Play Store dan aplikasi yang teman-teman cari itu ada ya, WhatsApp, Instagram, game-game seperti Genshin Impact, HSR ya, Honkai Star Rail dan sebagainya, itu teman-teman bisa download dan bisa mainkan. Nah, kalau bisa download dan tidak bisa dimainkan itu sama aja bohong ya, sama aja penipu. Nah, di sini saya sudah download agak banyak aplikasi. Nah, dari semua aplikasi yang saya download ini, yang berkendala itu cuma WhatsApp ya. Saya sini WhatsAppnya WhatsApp web, yaitu di Chrome lalu klik add to home screen ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Jadi waktu saya scan QR code itu untuk di scan di HP itu, dia muncul kayak something went wrong gitu. Entah karena server, entah karena apa. Namun saya coba berkali-kali tetap aja nggak bisa. Lalu saya coba dengan web ini, bisa ya. Untuk web ini itu bisa. Mungkin karena dia tuh nggak support ARM, nggak support x86 tapi support ARM aja. Itu mungkin ya salah satu penyebabnya. Lalu yang kedua, Zoom. Nah, Zoom ini teman-teman waktu pertama kali install nanti ada notifikasi, yaitu Zoom tidak akan disupport lagi pada update selanjutnya ya. Teman-teman bisa pakai Zoom yang sekarang, cuman nanti teman-teman mungkin tidak dapat updatean dari Zoom ini ya. Kalau teman-teman pakai Zoom mungkin itu yang perlu dipikirkan. Namun teman-teman masih bisa pakai Zoom yang ini ya. Maksudnya untuk saat video ini dibuat, teman-teman masih bisa pakai Zoom dengan aman dan nyaman ya. Lalu di sini saya sudah mendownload 3 game untuk ngetes. Lalu di sini ada beberapa aplikasi yang saya download untuk modifikasi. Teman-teman bisa lihat ini dari videoku sebelumnya. LocalSend itu bekerja juga ya. LocalSend itu bekerja dengan baik di sini ya. Untuk send, receive itu bisa ya, muncul di HP lain juga tuh muncul ya untuk LocalSend. Lalu untuk Instagram teman-teman bisa lihat ini bekerja dengan baik ya. Ini kenapa hidupkan Bluetooth.
bekerja dengan baik ya, tanpa ada kendala apa-apa. WiFi aman, Bluetooth juga aman, volume aman ya teman-teman. Saya bukakan real ya. Nah, mungkin agak nggak kedengaran, namun ada ya suaranya ya. Ada ya suaranya ya. Nah, di sini tuh IG bisa. Lalu untuk Spotify, nah saya pakai Spotify ini bisa. Saya akan putar agak sedikit ya untuk teman-teman supaya bisa dengar. Oke, teman-teman bisa dengar ya. Nah, audio aman, WiFi aman, untuk layar tuh touchscreen aman ya. Ini saya maksimal itu 5, nggak bisa 10 ya. Untuk saya 5 tuh cukup banget ya. Apalagi main game rhythm, game seperti game rhythmnya Project Sekai itu mantap ya. Maksudnya dari layar sebesar ini 13 inci itu lumayan, bisa main 4 jari itu sudah maksimal lah. Nggak mungkin ada orang 5 jari, entah itu orang gila atau gimana. Namun untuk saya ya di 4 jari itu bisa. Namun tentu dari layar ini itu 60 Hz, teman-teman perlu dipikirkan juga. Jadi 60 Hz itu berpengaruh pada akurasi game rhythm ya. Kalau teman-teman main game rhythm itu notesnya tuh agak offset sedikit ya, karena mungkin yang belum terbiasa, yang sudah terbiasa dengan 120 Hz, untuk kembali ke 60 Hz itu agak susah adaptasi ya. Nah, di sini tuh untuk ketiga game ini benar-benar jalan dan benar-benar bisa dimaini tanpa ada modul dan modifikasi utak-atik apapun. Ini teman-teman bisa main 3 game ini dengan aman ya, tanpa ada kendala sama sekali ya. Mungkin untuk load speednya tuh dibanding dengan Xiaomi Pad 5 aku dengan Lineage OS itu bagusan ini ya dalam beberapa aspek. Contohnya waktu buka YouTube atau buka-buka aplikasi daily ya, ini tuh cepet banget nih. Nah, lihat langsung muncul, entah ini karena WiFi saya atau dengan ya ini, karena kalau Android itu kan pakai UFS ya, Universal File System ya. Namun ini pakai NVMe ya, sama kayak Apple kan pakai NVMe juga dengan iPhone dan line up-nya ya, iPad dan sebagainya. Itu dia pakai NVMe, makanya dia loadingnya lebih cepat ya. Untuk selanjutnya kayaknya sudah bisa semua deh. Instagram, audio, root, lalu Play Store, apapun itu bisa ya. Kamera juga bisa, teman-teman bisa lihat di sini ya, kamera. Nah, waktu dibuka ini ya bisa ya. Teman-teman bisa lihat ya, tangan saya begini ya. Nah, bisa. Untuk foto ini bisa ya. Ini saya klik foto, nah muncul ya. Nah, ada fotonya di sini, oke? Mungkin untuk Bliss OS sampai sini saja. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada video yang teman-teman pengen dari Bliss OS ini, atau teman-teman mau video lainnya, atau teman-teman mau apalah minta saya buat, teman-teman bisa kolom komentar aja. Nanti kalau ada waktu dan saya nemu yang teman-teman minta, saya akan buat. Oke, sekian dari saya, mungkin begitu saja untuk Bliss OS. Terima kasih.